Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. How are you today? I hope you are fine. Now I am fine too. Okay, today we study English. Still with me. And now we study about procedure text. Materi kita pada hari ini yang mau kita pelajari adalah teks prosedur. Ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah procedure text. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita perlu tahu dulu tujuan pembelajarannya, yaitu memberi dan meminta informasi terkait resep makanan dan minuman. Kita lihat di sini, what is procedure text? Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or step. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang didesain untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dicapai melalui urutan tindakan-tindakan atau melalui langkah-langkah. Social function, fungsi sosialnya adalah to describe how something is achieved through a sequence of actions or step, yaitu untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dicapai melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkahnya. Schematic structure of the text, atau struktur teks prosedur itu adalah first, goal or aim. In Indonesia is tujuan. Jadi dalam penulisan teks prosedur itu yang pertama dituliskan goalnya atau aimnya. Contoh goal itu adalah misalkan how to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Itu adalah goalnya atau aimnya. Second, materials or ingredient. Bahan-bahan. Nah, material dengan ingredient ini artinya sama, bahan-bahan, namun berbeda dalam fungsinya ya. Material itu adalah barang-barangnya, barang-barang yang dipakai. Misalkan how to make coffee tadi, barang yang dipakai adalah cangkir ya, cup and spoon. Itu materialnya. Nah, kalau ingredientnya itu yang mana? Ingredient adalah misalkan coffee powder, bubuk kopinya, sugar, gula, hot water. Nah, itu termasuk dalam ingredientnya. Third, steps atau langkah-langkah. Nah, yang ketiga adalah langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah ini bisa dituliskan nanti berupa angka-angka atau dituliskan dalam bentuk paragraf. Nanti ada contoh berikutnya, ya. Language feature atau fitur bahasa yang dipakai dalam penulisan teks prosedur. First, use simple present tense. Menggunakan kalimat simple present tense. Ya, jadi kalimat yang sederhana dalam bentuk present. Second, imperative sentence atau kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini biasanya langsung diawali dengan kata kerja. Contohnya, cut artinya potong, pour artinya tuang, stir artinya aduk, make artinya juga aduk, namun bedanya stir itu mengaduk pelan, agak pelan ya. Misalkan mengaduk membuat kopi, nah itu adukannya tidak begitu cepat. Tapi kalau make itu biasanya menggunakan mesin dalam kecepatan tinggi, misalkan dalam membuat kue. Put itu artinya masukkan, add itu tambahkan, etc. dan lain
lain. Oke, third, temporal conjunction atau kata hubung yang dipakai, misalkan kata first, second, third, then, next, after that, finally, etc. Jadi ada kata first, pertama, second, kedua, third, ketiga, then, kemudian, next, selanjutnya, after that, setelah itu, finally, akhirnya, etc. Ya. How to make a cup of coffee. Nah, ini kita mau melihat contoh dari teks prosedur how to make a cup of coffee. Ini adalah goalnya atau aim-nya. Jadi judulnya how to make a cup of coffee. Di bawah judul ini ada material atau ingredientnya. Nah, ya. Kita lihat material dan ingredientnya. First, 1 spoon of coffee powder. Ada 1 sendok bubuk kopi. Second, 2 spoons of sugar, 2 sendok gula. Third, hot water for a cup atau 1 buah cangkir. A spoon, 1 buah sendok atau 1 sendok, ya. Procedure, teksnya. Prosedur itu sama artinya dengan step atau langkah-langkah pembuatannya. First, prepare 2 spoon of sugar, a cup hot water, a spoon of coffee, and a spoon. Jadi ini siapkan 2 sendok gula, 1 cangkir air panas, 1 sendok kopi bubuk, dan 1 sendok. Second, put 2 spoon of sugar and spoon of coffee powder into the cup. Masukkan 2 sendok gula dan 1 sendok kopi powder, kopi bubuk ke dalam cangkirnya. Third, pour some hot water into the cup. Jadi tuang air panas ke dalam cangkirnya. Fourth, stir it gradually and the hot coffee is ready to drink. Stir tadi artinya aduk. Aduk dan hot coffee, kopi panas itu siap untuk diminum. Nah, kalau tadi how to make a cup of coffee, sekarang kita lihat how to make mango juice. Kalau dalam pembuatan how to make a cup of coffee itu dibuat dalam bentuk angka ya. Jadi kita lihat yang ini how to make mango juice itu dibuat dalam bentuk paragraf. Nah, kita lihat paragraf pertama. First paragraph, my favorite drink is mango juice. I usually make it in the afternoon after I come home from the school. I will explain it how to make mango juice. It is not difficult first. We need to gather the material. It is a mango, a half glass of water, a spoon of sugar, and some ice pack. Di sana ada tulisan yang berwarna hijau. Nah, yang berwarna hijau ini adalah materialnya. Seperti yang how to make coffee tadi, langsung dibuatkan material and ingredient. Namun dalam how to make mango juice ini, materialnya dituliskan ke dalam bentuk paragraf. Second paragraph, ada kata bertulis warna merah. Ada first, second, after that, next, dan finally. Itu conjunction yang dipakai atau di dalam paragraf kedua ini memuat langkah-langkah. Kalau dalam how to make a cup of coffee itu dibuatkan
nomornya atau angkanya, langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya. Namun dalam how to make mango juice ini ditulis dalam bentuk paragraf. Seperti contohnya ini paragraf kedua. First step to make mango juice is peel the mango and wash it cleanly. Jadi pertama, berarti ini langkah yang pertama. Langkah pertama untuk membuat jus mangga adalah peel. Peel itu artinya kupas. Kupas mangga dan wash it cleanly, dan cuci sampai bersih. Second, itu berarti langkah yang kedua. Cut the mango into pieces and put them into the blender. Potong mangganya menjadi kecil-kecil atau potongan-potongan dan masukkan ke dalam blender. After that, nah di sini menggunakan kata after that. Berarti ini langkah yang ketiga atau third step. After that, put the sugar and water and ice. After that, put the sugar, the water and ice. Setelah itu masukkan gula, air dan es. The next step, langkah selanjutnya, turn on the blender and wait about 15 seconds. Hidupkan blendernya dan tunggu kira-kira 15 detik. Finally, akhirnya, berarti ini langkah yang terakhir atau last step, langkah terakhir. Pour the mango juice into the glass. Tuang jus mangganya ke dalam gelas and it is ready to drink. Dan jus ini siap untuk diminum. Nah, inilah ada dua contoh teks prosedur. Yang pertama dituliskan dalam bentuk angka-angka dan yang kedua dituliskan dalam bentuk paragraf. Okay, I think that's enough for today. Thank you very much for your attention. Ibu berharap semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dalam belajar di rumah, dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat semua, dan mudah-mudahan pandemi COVID Corona ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka lagi belajar di sekolah. Thank you very much for your attention, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.